Pemirsa, pasca dilarikan ke rumah sakit, pelawak senior Parto Patrio rupanya harus menjalani operasi. Dalam akun media sosialnya, Parto pun memperlihatkan detik-detik dirinya dibawa dan setelah beberapa jam menjalani operasi, kondisi Parto kabarnya sudah mulai membaik. Ayah dari Amanda Sessa ini pun sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Meski harus diinfus, namun wajah Parto sudah terlihat segar dan bisa tersenyum. Bahkan keluarga dan kerabat sudah diperbolehkan menjenguk Parto. Di antara keluarga, sahabat Parto yakni Eko dan Akri Patrio rupanya juga menyempatkan diri untuk menjenguk Parto. Mendapat kunjungan sahabatnya, Parto terlihat happy dan bercanda dengan Akri dan Eko. Parto, Akri. Salah. Hari ini kita bareng-bareng Mas Eko, Mas Akri, Mas Parto. Ya, kita silaturahmi. Ya. Sekalian jemput Mas Parto. Ya, terus buat fans teman-teman yang khawatir dengan Mas Parto, alhamdulillah Mas Parto sehat. Sudah selesai di operasinya. Terus kisah. Sayangnya hingga kini pihak keluarga terutama sang istri masih menyembunyikan perihal kabar tentang penyakit yang diderita Parto. Namun kabar yang beredar Parto menderita sakit di bagian lambung. Bisa jadi keluarga syok dan tak menyangka jika kondisi kesehatan Parto menurun drastis hingga harus menjalani operasi. Pasalnya sebelum jatuh sakit, Parto dan keluarga baru saja merayakan ulang tahun Parto yang ke-63 tahun. Dalam perayaan ulang tahunnya, Parto terlihat happy dan sehat. Dan usai merayakan ulang tahun, Parto mengajak keluarga liburan di Bali. Dan saat berada di Bali, Parto pun terlihat menikmati liburan bersama istri dan anaknya. Tak hanya keluarga, pedangdut Inul Daratista yang sempat syuting bareng dengan Parto kaget dan tak menyangka saat mendapat kabar jika seniornya yang dikenal ceria dan humble harus menjalani perawatan di rumah sakit hingga harus dioperasi. Istri Adam Suseno ini pun masih belum mengetahui sakit yang diderita Parto. Sebagai sahabat, Inul pun berharap agar Parto bisa segera kembali pulih. Mudah-mudahan Mas Parto kembali sehat dan tentunya bisa kembali ke keluarga. Harapan saya Mas Parto harus jaga kesehatan sekarang, atur jam istirahat, terus kerjanya juga jangan terlalu overtime banget. Ingat juga anaknya belum di pelaminan. Mas Parto mudah-mudahan cepat kembali sehat seperti sedia kala, cepat recovery, mudah-mudahan bukan sakit yang berbahaya, mungkin kecapean. Sementara itu, jika para selebriti berlomba-lomba ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah terbaik, bahkan berbasis internasional, berbeda dengan Adipati Dolken yang sudah dikaruniai seorang anak, justru memiliki pemikiran berbeda dan justru ingin anaknya homeschooling dan memberikan sejumlah les untuk anaknya. Kalau nanti sekolah ini nggak, udah ada itu nggak? Kalau gue misalkan sekolah anak gue untuk SD kayaknya ke sekolah Islam gitu. Nanti SMA, SMP-nya mungkin negeri, SMA-nya internasional. Udah mulai ada gitu-gitunya tuh yang mempetakan gitu supaya semua society dapat gitu. Iya. Kalau lu ada ininya nggak? Gua udah ngomongin ini lagi sama Cantik. Oh iya. Kita berpikir untuk tidak menyekolahkan anak kita. Gitu. Maksudnya gimana? Ini masih obrolan permukaan ya, belum terlalu deep sebenarnya. Jadi bisa berubah kapan aja. Gua ngerasa kayak kita lesin aja yang banyak anak kita. Kayak dia maunya apa, dia nyamannya di mana, kita lesin aja gitu. Sisanya kita homeschoolingin aja. Buat basicnya kita homeschoolingin, tapi buat tujuannya dia maunya apa gitu. Nggak apa-apa berubah-berubah, tapi kita supply terus. Maksudnya kayak kamu mau les piano nggak? Kamu mau les ini nggak? Kamu mau les itu nggak? Kamu mau les ini nggak? Mau les apa aja nggak? Terserah kamu mau les apa aja gitu.
Ya, Adipati dan Santi Tahril memang punya alasan tersendiri kenapa memilih untuk tak menyekolahkan anak di sekolah formal seperti anak selebriti lain. Adipati ingin anaknya memiliki banyak talenta dan mengasah potensi dirinya. Adipati dan Santi merasa jika mereka menyekolahkan anaknya di sekolah umum, potensi anaknya tak terasa. Lantas bagaimana Adipati menyiasati agar anaknya tetap bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar? Les-lesin aja yang banyak. Iya, karena menurut gue sosialnya itu bisa jadi di tempat les. Maksudnya kayak kan sekolah kita biar ketemu sama anak-anak lain segala macam kayak gitu-gitu kan. Ya di tempat les menurut gua nggak usah, lesnya jangan yang private tapi yang emang banyak orang juga gitu. Les balet misalkan gitu ada anak-anak lain iya, gitu dia kan. belajar bersosialisasi. Iya. Meski memilih tak menyekolahkan anak, namun Adipati juga tetap mementingkan pendidikan formal melalui homeschooling. Adipati rupanya belajar dari pengalaman dirinya yang sekolahnya sempat berantakan dan tak bisa menggali potensi yang ada pada dirinya. Berangkat dari karena gua di sekolah gue kan berantakan ya. Iya. Itu gue ngerasa gue nggak dapet apa-apa dari sekolah gue zaman dulu gitu. Potensi gue nggak keluar dari sekolah gue gitu sebenarnya. Iya. Karena balik lagi ini obrolan sama bini gue permukaan doang gitu. Jadi belum tentu ini terjadi juga. Siapa tahu ternyata kita berubah pikiran kayak udah masukin SD beneran aja negeri gitu kan.